Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, Pak. Baik, terima kasih kepada teman-teman telah bersedia dalam bimbingan kelompok pada hari ini yang telah kita sepakati bersama. Mungkin teman-teman sebelum kita melaksanakan bimbingan kelompok kita pada hari ini, teman-teman dapat berdoa terlebih dahulu. Mungkin salah satu dari teman-teman dapat memimpin doa kita pada hari ini. Saya, Pak. Baik, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Selanjutnya seperti yang kita ketahui bahwasanya bimbingan kelompok pada hari ini kita telah sepakati bersama dan alhamdulillah kita diberi kesempatan berkumpul pada hari ini. Baik dari teman-teman di sini mungkin sudah ada yang mengetahui apa itu bimbingan kelompok? Belum, Pak. Belum ya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit. Bimbingan kelompok di sini adalah layanan yang diberikan kepada siswa yang terdiri dari 2 sampai 10 dalam anggotanya, di mana bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada pada diri siswa. Lalu selanjutnya itu ada tujuan dari bimbingan kelompok di sini. Yang pertama, kalian menerima informasi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada dalam diri kalian. Selanjutnya ada asas yang harus kita pegang dalam bimbingan kelompok, yaitu ada asas kerahasiaan, di mana di dalam materi yang kita bahas pada hari ini cukup pada diri teman-teman saja, jangan diberitahukan kepada teman-teman yang di luar dari bimbingan kelompok ini. Lalu ada asas kesukarelaan, di mana teman-teman di sini datang dengan tidak paksaan dari teman-teman sendiri ataupun dari saya pribadi. Lalu ada beberapa manfaatnya di sini. Bertujuan untuk teman-teman dapat mengembangkan potensinya dan menyelesaikan masalah tadi. Lalu sebelum kita masuk ke dalam tahap pelaksanaan, mungkin kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya persilakan kepada saudari untuk memperkenalkan diri. Ya, teman-teman, perkenalkan nama saya Resi Adisona. Teman-teman bisa panggil saya Resi. Saya tinggal di Jalan Kuamoyan dan saya kelas 12. Lalu hobi saya mendengarkan musik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Afifah Zahra, biasa dipanggil Afifah. Saya dari kelas 12. Saya tinggal di Jalan Lampung Kurat 9 nomor 1. Hobi saya menonton. Terima kasih. Ya teman-teman, perkenalkan nama saya Lufiana Devinur Arifah, biasa dipanggil Devi. Saya dari kelas 12, alamat saya di Jalan Pangeran Suryanata dan hobi saya membaca. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agnes Firnisa, saya biasa dipanggil Nenes. Saya dari kelas 12, alamat saya di Jalan M. Yamin dan Suwandi 1 nomor 100. Hobi saya jalan-jalan. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Akma Cantikan Sazen, biasa saya dipanggil Akma. Saya tinggal di Jalan Bandung Sedang 6, hobi saya jalan-jalan. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Andi Irwan Saputra, sering dipanggil Bapak Andi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang pemahaman terhadap minat dan bakat yang berkaitan dengan pekerjaan, di mana teman-teman saya harap dapat mengikuti bimbingan kelompok dengan seksama. Baik, bagaimana untuk kesiapannya teman-teman? Apakah kita bisa mulai untuk tahap pelaksanaannya? Bisa, Pak. Baik, saya akan ambilkan medianya terlebih dahulu. Kita akan melakukan ice breaking, di mana ice breaking ini yaitu untuk melatih fokus dari teman-teman yang dinamakan konsentrasi. Bisa kita mulai? Bisa, Pak. Baik, kita mulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai dari Bapak. Bapak
Resi, Resi Akma, Akma Viva, Viva Devi, Devi Nenes, Nenes Resi, Resi Devi, Devi Akma, Akma Nenes, Nenes Viva, Viva Bapak, Bapak Viva, Viva Nenes, Nenes Akma, Akma Resi, Resi Bapak. Oke, karena kita telah melaksanakan speaking dan melatih fokus dari teman-teman, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit media yang akan kita gunakan pada hari ini, yaitu bola kertas dan majalah 3 dimensi. Untuk petunjuknya sendiri, nanti teman-teman melakukan estafet dengan bola kertas ini diiringi lagu. Teman-teman yang mendapatkan terakhir bola kertasnya ketika saya mengucapkan kata stop, maka akan membuka dan membaca petunjuk dari kertas tersebut. Selanjutnya petunjuk di dalam sini itu ada minat dan bakat. Ketika teman-teman mendapatkan minat, silakan mengambil pengertian dari minat, macam-macam minat secara khusus dan menggabungkan dengan gambarnya yang sesuai. Jadi pengertiannya terlebih dahulu, lalu gambarnya yang sesuai dengan pekerjaannya. Oke, sebelum masuk ke dalam situ, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa itu bakat dan apa itu minat. Yang pertama yaitu bakat. Bakat adalah kemampuan di mana seseorang secara alamiah. Mungkin seperti itu, dan teman-teman mungkin ada yang bisa. Aduh, salah ya. Adik kamu ditanggung terus. Oke, salah juga, harusnya kalian yang baca. Tidak apa-apa kamu jelasin intronya kan nggak apa-apa. Biar lebih panjang. Oke, tadi berarti cara penggunaannya aman nih. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan, atau mungkin dari teman-teman menjelaskan sedikit tentang pengertian yang sudah tersedia di sini, ada bakat dan minat. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin membaca. Saya Pak. Oke, silakan. Yang Afifah. mau saya minat. Silakan. Minat adalah suatu proses yang tetap untuk memperhatikan dan memfokuskan diri pada sesuatu yang diminatinya dengan perasaan senang dan rasa puas. Oke, itu dari pengertian minat. Selanjutnya pengertian bakat, mungkin teman-teman ada yang ingin membantu. Saya Pak. Oke, silakan dibacakan. Bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan dengan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir. Oke, karena telah dijelaskan terkait minat dan bakat, selanjutnya kita masuk ke dalam permainan. Permainannya silakan di estafet yang diiringi dengan lagu. Silakan, mungkin ditentukan terlebih dahulu lagunya. Balon kode 5. Silakan dioper ke temannya. 1, 2, 3. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah. Oke, dan berhentinya di Afifah. Silakan dibaca petunjuknya. Bakat. Oke, silakan dipilih di bagian bakat ini pengertian dari bakatnya. Bakat relasi ruang atau spasial, yaitu kemampuan dalam kepekaan yang tajam terhadap detail visual dan dapat menggambarkan sesuatu dengan begitu hidup, melukis atau membuat sketsa ide secara jelas, serta dengan mudah menyesuaikan orientasi dalam ruang 3 dimensi. Baik, mungkin bisa dicocokkan dengan contoh profesinya yang ada di sini. Ini Pak, Oke, itu ya. karena di sini dia kelihatan kayak arsitek gitu, gambar-gambar ruang-ruang gitu Pak. Silakan ditempatkan di bagian kolom bakat. Ini ya Pak, gambar Ya. dulu. Oke, mungkin kita bisa lanjut lagi. Ditentukan lagi lagunya. Cicak di dinding. 1, 2, 3. Cicak di dinding, diam-diam merayap. Oke, stop. Datang. Oke, selanjutnya silakan saudari Akma membacakan petunjuknya. minat Pak. Silakan dipilih pengertian dari minat. Literari yaitu minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan buku, kegiatan membaca dan mengarang.
Oke, mungkin bisa dicocokkan dengan gambar salah satu. Ini Pak, karena ini ada buku-bukunya juga gambarnya Pak. Oke. Oke, mungkin kita bisa lanjut lagi. Yeay, lagunya. Lagunya ditentukan lagi. Potong bebek Angsa, angsa dikuali, nona kita angsa, desa 4 kali, sorong ke Oke, stop. kiri. Saya Pak. Oke, silakan kepada saudari. Apa petunjuknya? Bakat Pak. Oke, mungkin bisa dipilih macam-macam dari bakat. Saya memilih bakat mekanik, yaitu bakat tentang prinsip-prinsip umum IPA, tata kerja mesin, perkakas, dan alat-alat lainnya. Silakan dipilih gambar yang sesuai dengan. Ini Pak, soalnya di dalam gambar ini ada alat-alat mesin gitu. Oke. Silakan ditempatkan di bagian kolom bakatnya. Oke, kita lanjut lagi. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Oke, sampai Pak. Silakan dibacakan petunjuknya. Ini minat. Oke, silakan dipilih salah satu bagian dari minat. Saya dapat minat mekanika, yaitu minat terhadap aktivitas yang berhubungan dengan bidang mesin, alat-alat perkakas, dan daya mekanik. Mungkin bisa dipilih contoh dari. Ini Pak, saya ada gambar mesin-mesin itu Pak. Jelas baik-baikin. Aku balik ya. Berarti sesuai dengan gambarnya ya. Oke, silakan diletakkan di bagian minat. Oke, kita lanjut lagi. Silakan ditentukan lagunya. Burung kakak tua tinggal di jendela, nenek sudah tua. Oke, stop. Silakan kepada saudari Nenek dibacakan petunjuknya. Bakat Pak. Oke, silakan dipilih salah satu macam bakat. Bakat skolastik yaitu kemampuan kombinasi kata-kata atau logika dan angka-angka sehingga dalam bakat ini menekan pada aspek realitas kenyataan. Yang mungkin bisa dipilih gambarnya. Oke, mungkin kenapa alasannya memilih gambar Albert Einstein? Karena dia ini ilmuwan Pak, dan ini lebih ke angka dan kata yang menekan pada aspek realitas kenyataan. Oke, mungkin bisa kita lanjut lagi. Coba apa nih? Topi. Saya Bunda, Bunda topi saya. Kalau Saya. Silakan dibaca petunjuknya. Apa nih? Minat Pak. Oke, silakan dipilih macam-macam dari minat khusus. Ya, saya memilih medika, yaitu minat terhadap aktivitas yang terkait dengan pengobatan. Oke, silakan dipilih gambar pekerjaan yang sesuai dengan pengertiannya. Ini ya Pak, karena di gambar ini ada dokter, perawat, dan lain-lain itu berkaitan dengan pengobatan. Oke, silakan diletakkan di bagian minat. Oke, kita lanjut lagi. Lagu apa? Satu. satu, dua, tiga. Satu, aku sayang ibu. Dua, juga sayang ayah. Tiga. Silakan dibacakan petunjuknya. Saya dapat bakat. Oke, silakan dipilih dari bagian bakat. Iya Pak. Ya, saya dapat bakat verbal, yaitu kemampuan bakat tentang konsep-konsep yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Ya, mungkin bisa dipilih Pak, sesuai. soalnya reporter suka mengungkapkan dengan kata-kata. Oke, Maaf ya. silakan diletakkan di bagian bakat. Oke, kita lanjut lagi ya. Kelas
silakan dipilih. Itu sisa satu ya. Satu ya Pak, bakat Oke, numerikal silakan. yaitu kemampuan bakat tentang konsep-konsep dalam bentuk angka. Oke, kita lanjut. Saya mau tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca. Oke. Tina. Oke, di situ ada dua, silakan dicocokkan kedua-duanya berdasarkan pekerjaannya. Sini minatnya outdoor, yaitu minat terhadap aktivitas yang dilakukan di luar atau lapangan atau pekerjaan yang berhubungan dengan hal-hal rutin di luar. Ini saya pilih. Jadi, musikal yaitu minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan musik, baik memainkan, mendengarkan, bernyanyi, atau membaca sesuatu yang berhubungan dengan musik, penghargaan terhadap musik. Oke, jadi semua telah mendapatkan pasangannya, dan di sini saya di sini akan menjelaskan sedikit terkait apa yang sudah kita lakukan karena di sini telah mendapatkan pasangannya masing-masing. Jadi saya akan menjelaskan bakat itu yaitu kemampuan yang dimiliki secara alamiah sejak manusia lahir. Jadi di sini ada beberapa macam bakat khusus. Yang pertama ada bakat relasi ruang atau spasial, di mana kemampuan di sini terhadap kepekaan visual dan melukis. Di sini benar sekali ya, gambarnya di sini ada arsitek karena berhubungan dengan melukis. Lalu selanjutnya ada bakat mekanik, yaitu bakat tentang prinsip-prinsip IPA dan berhubungan dengan alat-alat kerja lainnya seperti montir itu ya. Sangat benar di sini pasangannya montir karena berhubungan dengan alat-alat mesin dan berhubungan dengan bakat mekanik. Selanjutnya ada bakat skolastik, di sini menekankan pada aspek realitas atau berdasarkan pemikiran yang ilmiah. Di sini ada salah satu salah satu ilmiah kita yaitu Albert Einstein. Terus di situ ada bakat verbal. Bakat verbal di sini yaitu bakat atau kemampuan dalam mengolah kata. Di sini sangat benar ya, pasangannya di situ ada reporter. Lalu selanjutnya yang terakhir itu ada bakat numerikal, bakat yang berhubungan dengan konsep-konsep dalam angka. Di mana di situ sudah betul ya, di situ contohnya pekerjaan yang sesuai itu yaitu akuntan. Oke, selanjutnya di minat sendiri, di minat sini yaitu kemauan kalian dalam mengembangkan apa yang kalian minati. Di sini ada beberapa macam minat khusus. Yang pertama adalah terakhir, ya di sini berhubungan dengan buku atau budaya literasi. Di sini ada salah satu contoh pekerjaan penulis ya. Lalu minat selanjutnya yaitu mekanikal. Mekanik ini yang berhubungan dengan alat-alat mesin tadi, seperti contohnya di situ ada montir. Lalu ada minat medikal, yaitu minat yang berhubungan dengan kesehatan atau pengobatan. Di situ sangat benar ya teman-temannya, di situ ada dokter, terus perawat sama bidan ya. Lalu ada minat outdoor. Minat outdoor ini berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan di luar ruangan atau di alam bebas. Contohnya di situ nelayan ya. Kenapa bisa nelayan? Mungkin teman-teman ada yang bisa menjawabnya mungkin. Karena bekerjanya di luar Pak, di outdoor, sesuai dengan minat, penjelasan minat. Oke, sangat benar. Lalu yang terakhir di situ ada musikal, yaitu minat yang berhubungan dengan alat musik atau bernyanyi. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lalu di situ ada pekerjaan apa yang cocok dengan bakat dan minatmu. Saya mulai dari saudari Resi. Ya Pak, jadi minat saya di sini lebih ke musikal sih Pak, karena saya suka dengerin, hobi saya dengerin musik dan saya suka bernyanyi. Terus kalau bakat, ya di sini lebih ke verbal Pak. Ya itu tuh Pak. Oke, dari saudari Afifah, pekerjaan apa yang cocok dengan bakat dan minat? Kalau saya sih Pak, karena kan saya itu minatnya lebih ke outdoor atau yang aktivitas di luar ruangan.
dan juga bakat saya itu di verbal. Mungkin pekerjaan yang cocok itu mungkin ya Pak, saya belum tahu juga, mungkin apa reporter di lapangan gitu kali Pak ya, karena dia kan kayak yang menyiarkan berita di lapangan tempat kejadian gitu sih Pak. Oke, dari saudari Depi, pekerjaan apa yang cocok dengan bakat dan minat? Kalau dari saya sih sebenarnya minatnya di literary itu ya Pak ya, yang minat terhadap aktivitas yang berkaitan dengan buku-buku, kegiatan membaca. Karena saya itu pengen jadi penulis, tapi dari bakat-bakat yang ada di sini yang sesuai dengan saya yaitu bakat verbal Pak, yaitu kemampuan mengungkapkan dalam bentuk kata-kata. Oke, selanjutnya saudari Nenes. Kalau dari saya minatnya ke outdoor Pak, karena di sini kan dia melakukannya di luar ruangan, terus hobi saya juga jalan-jalan, jadi saya berminat gitu di bagian outdoor. Terus kalau untuk bakat saya ke verbal sih Pak, karena di sini kan kalau misalnya kita juga kerjanya di outdoor, itu kita juga perlu kemampuan dalam komunikasi gitu, jadi sini saya bakatnya verbal. Oke, selanjutnya saudari Akma. Kalau saya sih minatnya lebih ke literary Pak. Kalau bakatnya ke numerikal, karena memang saya kan dari PS-nya Pak ya, memang suka gitu, karena suka akuntansi juga. Jadi sih insya Allah setelah saya SMA ini saya ingin lanjutnya ke PKN STAN ya Pak. Ya semoga bisa tercapai. Nah kalau literary ini, karena kan setiap kita hitung-hitungan juga harus dengan baca kan Pak, ada referensi yang harus kita baca, seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih tanggapannya teman-teman. Selanjutnya saya ingin meminta kesan dan pesan dari teman-teman dalam bimbingan kelompok pada kali ini. Mungkin dari saudari Resi. Oke, jadi kesannya dulu ya Pak. Kesannya selama mengikuti bimbingan kelompok ini, tentunya saya mendapatkan teman baru, saya mendapatkan ilmu baru, dan saya juga bermain dengan ini medianya yang seru. Lalu pesannya, kesannya juga saya tuh jadi tahu Pak kerjaan apa yang sekiranya cocok dengan minat dan bakat saya. Lalu pesannya, semoga saya dan kita semua yang ada di sini bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan minat dan bakat yang kita miliki. Oke, terima kasih. Selanjutnya saudari Afifah. Kalau kesannya yang pertama kali itu sangat menyenangkan, karena medianya juga sangat menarik dan kita tuh kayak langsung berinteraksi gitu sama medianya. Jadi kita juga langsung tahu nih Pak, oh kita juga dapat ilmu baru dengan cara yang berbeda gitu Pak. Jadi dengan bermain seperti itu. Jadi ilmunya tuh kayak langsung bisa masuk gitu Pak. Dan juga pesannya semoga ilmu yang dan kita dapatkan hari ini tuh bisa bermanfaat dan juga bisa menambah pengetahuan kita, dan kita jadi tahu tuh pekerjaan apa sih kira-kira cocok buat kita sesuai dengan minat dan bakat ini. Oke, terima kasih. Selanjutnya kepada saudari Devi. Kalau dari saya, kesan saya dalam mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini sangat menyenangkan, karena di sini informasi yang dijelaskan itu cukup penting gitu buat kita, dan juga media yang digunakan sangat menarik karena di sini kita bermain bersama. Jadi dalam menerima informasi juga kita nggak ngantuk ya Pak. Terus juga pesan saya, semoga saya dan teman-teman di sini bisa lebih mengenali diri sendiri gitu. Kira-kira bakat kita itu apa dan juga minat itu apa, dan juga semoga saya dan teman-teman di sini dapat memiliki pekerjaan yang cocok dengan bakat dan minat kita seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya saudari Agnes. Kalau kesannya mengikuti kegiatan pada hari ini tentunya menyenangkan ya Pak, karena juga materi yang dibahas dan juga disampaikan ini sangat menarik dan juga bermanfaat terutama untuk kami yang kelas 12, karena setelah ini kan kita akan menentukan nih karir kita melalui bakat dan minat kita juga. Nah kemudian juga menggunakan media ini juga sangat menarik dan juga interaktif juga Pak ya, karena juga kita langsung menempelkan setiap penjelasan dan juga gambar sesuai dengan bakat dan minat yang telah dijelaskan di tulisan itu. Nah kemudian untuk pesannya, semoga tidak hanya kita sekedar mendengarkan, tetapi kita juga bisa memahami apa yang disampaikan oleh Bapak dan juga materi-materi yang sudah tersedia di bimbingan kelompok pada hari ini. Ya, terima kasih. Selanjutnya kepada saudari Akma. Kalau kesannya sih Pak, bahagia sekali ya Pak, kayak dalam kita bimbingan kelompok ini buat senang gitu. Terus
medianya juga asik dalam menjalankan permainannya itu sambil bernyanyi gitu, jadi nggak buat ngantuk gitu. Nah kalau pesannya semoga teman-teman semua yang di sini, tadi kan Bapak udah nanya bakatnya apa, minatnya apa, semoga bisa sesuai lah Pak, pesannya kayak gitu aja Pak. Oke, baik, terima kasih kesan dan pesan dari teman-teman. Harapan saya dengan adanya materi kita pada hari ini, teman-teman dapat memilih pekerjaan atau jurusan untuk karir teman-teman ke depannya agar tidak merasa salah mengambil dalam keputusan kalian. Karena banyak sekali teman-teman kita yang misalnya seperti melanjutkan ke kuliah namun harus berhenti di tengah jalan dikarenakan mereka belum tahu minat dan bakat mereka itu apa, lalu merasa salah pilih jurusan. Nah, mungkin saya harap teman-teman tidak akan mengalami hal seperti itu lagi. Baik, mungkin itu saja dari penyampaian materi pada hari ini. Mungkin teman-teman kita sebelum mengakhiri dapat memimpin doa terlebih dahulu. Mungkin teman-teman silakan dipimpin. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.